aku Maria. Kali ini super excited ya, karena aku mau nge-review ini salah satu lip produk baru dari brand Pink Flash yang namanya adalah Creamy Lip Gloss-nya. Jadi yang seperti ini, udah lama aku pengen nyobain lip gloss dengan aplikator yang dari tube kayak gini, karena memang aku belum pernah sebelumnya. So, aku beli 3 shade varian warna yang menurut aku masih bisa aku rekomendasikan buat kalian yang mungkin suka warna-warna natural yang dipakai sehari-hari. Dan kalau kalian udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya kayak gimana? Pasti nih yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan aku akan bahas yang pertama ini dari segi packagingnya. Ya, seperti produk Pink Flash yang biasanya ya untuk lip produk dia selalu dilapisi plastik kayak gini. Warnanya pink doff bening. Dan di sini ada beberapa keterangan-keterangannya ya, seperti nama produknya Pink Flash Creamy Lip Gloss. Udah gitu di bagian belakangnya nih barulah keterangan-keterangan detailnya. Yaitu di sini disebutkan ada nama shade-nya, udah gitu komposisinya apa-apa aja, selalu ya bakal aku zoom ke kamu. Kalau misalnya penasaran untuk bahan-bahannya tuh apa-apa aja. Udah gitu di bagian bawahnya ini memang made in China, tapi sudah ada nomor BPOM-nya. Jadi aman ya buat kita pakai. Untuk expiry date-nya sendiri sampai di tahun 2027. Wow, lumayan lama ya. Tapi setelah dibuka kayak gini, misalnya udah kalian pakai nih lip produknya, berlaku sampai sekitar 12 bulan atau 1 tahun aja. Dan pastinya sekarang masuk ke package dalamnya ya. Aku udah nggak sabar banget share ke kalian. Dia bentuknya tube kecil seperti ini. Dan warnanya udah pasti pink flash banget ya. Percampuran warna pinkish. Di sini ada pinkish soft sama pinkish yang agak gelapnya. Tapi masih natural ya. Bener-bener kayak feminim banget gitu. Di bagian depan pastinya ada namanya Pink Flash Creamy Lip Gloss. Dengan netonya ini ada 6 gram, harganya kemarin sih aku beli sekitar 40.000 atau 50 ribuan berapa gitu. Nanti langsung akan aku cantumkan aja di sini ya, seperti biasa. Kalau kamu pengen tahu harga terupdate-nya bisa langsung aja klik link di kolom deskripsi, karena biasanya akan beda-beda ya, tergantung promo. Dan di sini sih juga ada expiry date-nya sama nama shade. Terus kalau aku buka nih aplikatornya, yes aku bakal kasih tunjuk. Wow, ternyata seperti ini untuk aplikatornya ya, dia itu bentuknya sih agak lumayan nungging, tapi ujungnya nggak terlalu lancip sih menurut aku. Kayaknya aku pernah aplikasiin yang kayak gini juga sih, tadi aku merasa belum pernah, tapi tiba-tiba aku keinget, dulu produknya Emina juga seperti itu, tapi aku lupa produknya apa ya, nanti langsung akan aku tulis aja. Kalau nggak salah sih Cream Blush-nya ya. Jadi bukan diaplikasikan di bibir, nanti aku akan kasih tunjuk aja. Yang pasti aku penasaran banget nih kalau aplikator kayak gini dipakai di bibir tuh kayak gimana. So langsung aja tanpa berbasa-basi aku akan swatch satu persatu ya untuk warna-warnanya nih. Yang pertama untuk shade yang aku beli ini salah satu yang direkomendasikan juga yaitu NU01. Kalau dilihat dari hint warnanya dia kayak warna-warna orange gitu ya yang masih kelihatan natural. Langsung aja nih aku akan pencet dulu, ternyata nggak langsung bisa keluar, aku harus agak menekan biar bener-bener keluar nih seperti ini. Dan wow, teksturnya sih memang kayak creamy yang agak kental ya, langsung aja kan aku pakai di bibir aku sekali swipe. Wow, ini bener-bener kayak berasanya lembab. Dan di situ memang kita harus ratakan menggunakan aplikatornya biar nggak terlalu ngeblok ya di bibir. Cuman ini udah habis untuk bibir bawah aku aja, untuk bibir atasnya aku harus pencet lagi, barulah diaplikasikan di bagian atasnya. Aplikatornya sih menurut aku ini cukup nyaman ya, agak lucu juga nih pertama kali mengaplikasikan. Karena ini memang gak terlalu lancip ujungnya, jadi kita harus bener-bener hati-hati ya, biar hasilnya juga membingkai bibirnya bisa rapi. Dan kalau dilihat dari segi coveragenya ini bukan yang nutup banget, tapi cukup bisa meratakan warna bibir. Cuman kayak di pinggiran bibir aku tuh masih kayak kelihatan agak samar-samar gitu, karena memang pinggirannya itu agak gelap. Dan untuk finishnya udah pasti glossy, lembab yang waktu dikatupkan tuh bener-bener lembut banget kayak ada base oilnya gitu. Yang tipe seperti ini biasanya bisa menghidrasi tuh kalau kalian punya tipe bibir kering. Oke, seperti ini hasilnya dipakai di bibir aku shade NU01 kayak warna-warna orange yang ada sedikit brownish walaupun dominannya orange. Jadi itu menurut aku fresh tapi nggak yang neon gitu loh. Jadi masih bisa cocok dipakai di semua skin tone. Finishnya seglossy ini jadi udah pasti dia akan transfer ya waktu aku cium di tangan.
dan cukup kelihatan berkurang gitu di bibir aku, walaupun masih ada untuk lip glossnya. Shade yang kedua ini yang paling aku taksir sih kemarin waktu lihat di officialnya, dan ini juga direkomendasikan, yaitu PK01. Langsung aja kan aku swipe dan bener dong dia warna-warna nude pink. So dipakai di bibir aku kayak gini karena memang aplikatornya seperti yang aku bilang kurang lancip ya. Jadi kamu perlu berhati-hati, khususnya waktu di awal gitu kan dia masih agak kental. Harus bener-bener diratakan pelan-pelan sampai bisa merata ke seluruh permukaan bibir. Pigmentasinya sama, ini aku harus pencet lagi dan aplikasikan. Karena memang ini masih masuk warna natural. Tapi yes, bener-bener secakep itu sih untuk warnanya. Nih kalian bisa langsung lihat. Warna-warna nude pink agak sedikit ada keunguan yang kayak pinkish-pinkish MLBB gitu ya. Jadi kesannya di bibir tuh bener-bener kelihatan bibir yang lembab sehat. Kayak udah cakep banget tuh dari sananya. Yes, bener-bener untuk natural sehari-hari aku rekomend sih untuk shade yang PK01 ini. Oh ya, untuk wanginya sendiri, ini waktu aku rasakan ya, tadi udah 2 kali pakai. Menurut aku sih dia kayak wangi-wangi permen gitu, cuman lumayan strong ya. Jadi buat kalian yang nggak suka wangian atau bebauan yang agak strong, mungkin bisa ditahan-tahanin dulu di awal. Setelah udah ngeset kayak gini sih udah biasa aja menurut aku. Masuk ke shade yang terakhir, ini adalah PK02, masih dengan hint warna pink tapi ini sedikit ada kemerahannya. Jadi waktu dipakai di bibir aku udah pasti ya dia lebih bold dibanding 2 sebelumnya. Dan di sini aku nggak pencet lagi tuh dia udah cukup bisa menyamarkan tuh baik bibir atas ataupun bawah aku. Tuh kalian bisa langsung lihat, tapi biar untuk coverage yang lebih maksimal aku tetap akan pencet lagi dan aplikasikan lagi. Bisa dibilang sih PK02 ini lebih pigmented juga dibanding yang sebelum-sebelumnya. Jadi kayaknya kalau kalian beli warna yang lebih boldnya, itu pigmentasinya bakal lebih bagus. Oke, kayak gini ya warna pinkish kemerahan yang kalau buat aku sih sebenarnya udah lumayan bold. Tapi kalau misalnya untuk acara-acara formal, buat kerja, ini cocok banget sih. Karena kesannya juga nggak pucat, jadi kita kayak lebih formal aja ya kelihatannya. Mungkin dari tadi udah ada yang salfok juga nih sama yang aku pakai tuh shade apa. Jadi aku akan coba ombre nih. Yang pertama sebagai base-nya aku akan menggunakan PK01. Karena warna nude pink MLBB-nya tuh bisa dipakai sendiri atau jadikan base ombre, oke. Dan di sini di tengahnya pakai PK02 yang karena memang aplikatornya gede, padahal aku tuh pengennya kan di dalam aja ya. Jadi ini kalian harus hati-hati biar nggak terlalu bleber keluar gitu. Nanti gradasinya nggak terlalu bagus. Udah gitu karena teksturnya glossy yang super lembab bateri, ini tinggal dikatupkan aja udah bagus gitu untuk perpaduan ombrenya. Yes, kayak gini setelah dipadukan ombre cakep banget. Kalau kalian merasa PK01 kepucetan dicampur dengan yang PK02, cocok banget sih menurut aku. Oke, itu tadi untuk swatches dari ketiga warna yang udah aku beli. Kira-kira dari semua warnanya ini mana nih favorit kamu? Coba komen-komen di bawah. Sharing juga ya, mungkin kalian ada yang udah nyobain shade warna lain dari Pink Flash ini yang lebih gelapnya. Bisa komen-komen di bawah juga, biar teman-teman yang lain tahu ya. Dan kalau buat aku sendiri udah pasti sih favorit aku adalah PK01. Udah ini bener-bener the best banget. Karena warna nude pink MLBB-nya tuh cantik dipakai sendiri ataupun dipadukan ombre. Untuk yang NU01 sebenarnya juga bagus ya kalau kalian suka warna-warna orange fresh yang nggak mau terlalu pucat. Dan kalau aku lihat di packagingnya ini sih nggak ada klaim yang gimana-gimana, jadi langsung aja akan aku review nih kesimpulannya. Setelah aku menggunakan Pink Flash yang creamy lip gloss ini. Yang pertama dari segi teksturnya, ini tuh dia kental tapi kayak jelly gitu. Mengingatkan aku sama punyanya Something yang Sarah Plum kemarin. Ya, mirip banget. Jadi tekstur yang seperti itu tuh bener-bener super lembut, melembabkan, dan finish glossy-nya tuh juga cantik gitu. Jadi bibir terlihat lebih ngeplam sehat. Udah gitu rasanya memang selembab itu di bibir, jadi kayak menghidrasi. Khususnya buat kalian yang punya tipe bibir kering, kayaknya bakal cocok ya pakai lip glossnya ini. Tapi aku akan coba dulu dipakai seharian ini ya. Mungkin sampai sore atau malam buat ngetes nih untuk kelembabannya tuh seperti apa. Apakah tetap awet sampai nanti. Terus dari segi pigmentasinya bisa aku simpulkan semakin dia warnanya lebih gelap itu pigmentasinya lebih oke gitu. Jadi kalau misalnya kamu punya tipe pinggiran bibir gelap atau pinggirannya gelap, bisa pilih warna-warna yang lebih ke natural boldnya ya. Dan untuk minusnya mungkin di wanginya ya, karena cukup strong, setelah beberapa kali pakai agak mengganggu memang. Walaupun setelah udah ngeset aman-aman aja. Dan pastinya sekarang aku akan kasih lihat tes ketahanannya, karena emang sampainya udah kemarin. Aku udah pakai langsung kemarin buat tes ketahanan ya.
Jadi awalnya aku nggak mau makan yang terlalu berminyak, tapi tiba-tiba aku kepengen buat mie. Ya udahlah ya, sekarang aku akan pakai untuk makan mie yang seperti ini. Terlihat cukup berminyak, nanti langsung akan aku update aja hasilnya kayak gimana setelah selesai makan. Dan seperti ini, setelah aku udah selesai makan, bakal langsung aku zoom aja. Kelihatan ya di bagian tengah bibir aku udah luntur, aka hilang dan kembali ke warna asli bibir. Masih sisa dikit banget di pinggirannya, tapi kayak nyaris hampir hilang semuanya ya. Jadi bisa disimpulkan ya, untuk makan makanan ini bakal kurang awet. Kalau misalnya makan biasa pun menurut aku udah kayak bisa hilang ya. Apalagi makan makanan yang berminyak kayak gini. Sebenarnya ini hal yang wajar karena memang di sini dia tuh lip gloss dan nggak ngeklaim ketahanan yang gimana-gimana. Ini memang fokusnya untuk melembabkan bibir ya. So, otomatis kalau misalnya kalian buat makan ini dan itu, minum, dia akan gampang transfer. Dan kalau misalnya udah hilang nih, pastinya butuh di touch up lagi. So, kalau kamu misalnya mau pergi-pergi kulineran, wajib dibawa di tas buat touch up. So, menurut aku dengan isi 6 gram ini, kalau misalnya nih kalian beli warna yang naturalnya, dan dibawa makan, atau misalnya kalian mau touch up perlu beberapa kali, at least ini bakal cepet habis sih menurut aku. Dan ada satu lagi, menurut aku dari segi aplikator, buat aku sendiri sih ini agak lumayan ribet ya, dibandingkan pakai aplikator biasa. Khususnya kalau aku bandingkan dengan something Ceraplum kemarin atau dari Madame G, itu kan dalam bentuk pulpen ya, jadi kayak lebih presisi, cuman karena ini hal yang baru buat aku, kayak lebih ribet aja sih waktu pakainya. Tapi memang ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja. Kalau kalian udah biasa pakai aplikator yang kayak gini sih oke ya. Overall sih untuk kesimpulan akhirnya, Pink Flash Creamy Lip Gloss ini bisa aku rekomendasikan buat kalian yang punya tipe bibir kering ya, karena ini bisa menghidrasi bibir, apalagi kalau misalnya nanti awet seharian. Dengan harga yang menurut aku range-nya masih lumayan terjangkau ya. Tapi mungkin buat aku memang belum bisa jadi yang favorit banget karena minus di wangi sama aplikatornya. Aku kayak masih belum biasa aja sih pakai aplikator yang seperti ini. So, kalau kalian sendiri gimana nih setelah lihat review sampai tes ketahanannya? Menurut kalian cukup worth to buy nggak buat kalian coba dan beli? Komen-komen di bawah. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang seperti ini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Oke, jadi ini memang karena aku belum makan, so hari ini aku makan lagi tapi tidak lebih berminyak dibandingkan yang kemarin. Karena ini aku makan sayur-sayuran gitu, walaupun ada gorengannya dikit sih. Dan aku bakal kasih tunjuk kalau untuk lip balmnya tetap ya hilang tuh, kalian bisa langsung lihat tinggal di pinggirannya aja. Dan di sini aku touch up aja pakai shade yang PK01 favorit aku nih. Sekarang udah jam 3.45, pastinya nanti aku bakal update lagi. Dan ini update terakhir udah jam 7, tadi sih aku cuman minum-minum aja ya. Dan aku mau langsung zoom aja, kondisi bibir aku kayak gini. Masih berasa lembab, walaupun coveragenya udah lumayan luntur ya. Tapi kayak kelembabannya tuh awet. Untuk lip balm seharga 30-40 ribuan cukup worth to buy sih menurut aku.